Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemokan program kami dengan studi kasus Pitimus Smart Library. Gitu. Di sini, sebelum kami mempresentasikan dan mendemokan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ilham Fauzi, di sini posisi saya sebagai QA atau Quality Assurance. Dan ada teman saya juga, ada Ali Jazi Rashid, silakan. Saya Ali Jazi Rashid dengan NRP 16/2022-015 dengan posisi sebagai developer. Kemudian ada Andre. Saya Muhammad Andre Lagifari dengan NRP 16/2021 dengan posisi developer. Selanjutnya Sandy. Saya Sindironika Fauzan, posisi saya sebagai analis. Program kami, pertama-tama kami akan mendeskripsikan dan menjelaskan sistem yang kami buat terlebih dahulu. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh analis kami, ada Sandy. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu Pitimos. Pitimos adalah perpustakaan yang berada di daerah Bandung dan di Jalan Banda. Dia juga bisa menyewakan buku atau merentakan buku. Dan saat ini proses penyewaan buku di Pitimos masih dilakukan secara manual. Customer harus datang ke Pitimos untuk mencari buku yang ingin disewakan. Namun sebelum dapat menyewa buku, customer terlebih dahulu harus mendaftar menjadi member di Pitimos dengan cara mendatangi kasir untuk mengisi formulir. Setelah terdaftar, customer hanya perlu menyebutkan nomor membernya ke kasir untuk menyewakan buku. Proses saat ini cukup memakan waktu dan kurang efisien. Maka dari itu, kami membuat terobosan dalam membuat web agar customer atau user bisa menyewa buku melewati web yang kami bikin. Mungkin itu tujuan kami dalam membuat web ini. Lalu untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skema database yang ada pada Pitimos, web Pitimos yang kami bikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema database yang kami bikin untuk website Pitimos tersebut. Di sini saya membuat beberapa tabel. Ada tabel admin, tabel buku, tabel denda, tabel member, dan tabel sewa transaksi. Tabel admin berisi data-data admin, yaitu ID admin, nama admin, email, nomor telepon, password admin, dan foto admin. Untuk tabel member, di sini juga tidak jauh beda dengan tabel admin. Isinya ada ID member, nama member, alamat, email, nomor telepon, password member, dan foto member. Untuk yang pentingnya di sini ada tabel buku untuk menyimpan data-data buku yang menjadi koleksi pada Pitimos. Di sini terdapat kolom ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, kategori, jenis buku, tahun terbit, sampul buku, harga buku, status, dan deskripsi. Lalu ada tabel sewa. Tabel sewa ini berisi ID sewa, ID transaksi, ID member, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ini akan diisi data setelah member memasukkan buku ke dalam cart yang akan di check out nantinya. Dan tabel transaksi adalah menyimpan data transaksi yang dilakukan oleh member. Berisi ID transaksi, ID member, total harga, tanggal transaksi, status pembayaran, dan kode pengembalian. Terakhir ada tabel denda. Di sini ada ID denda, ID buku, dan harga denda. Mungkin itu skema database yang saya bisa jelaskan. Setelah saya menjelaskan skema database yang terdapat pada web Pitimos Smart Library, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang terdapat pada web Pitimos Smart Library. Pertama ada Renbook, book display, manage transaction, manage member, manage book, rent a book, member login, member registration, admin login. Mungkin itu saja fitur-fitur utama yang terdapat pada web Pitimos Smart Library. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam homepage. Homepage mungkin bisa dijelaskan oleh Ali. Silakan Ali. Baik, selamat datang pada website Pitimos Smart Library, di mana website ini digunakan untuk customer atau user mencari buku dan informasi mengenai Pitimos. Jadi di halaman utama ini
tampilan website akan menampilkan homepage yang dimiliki oleh website PTMOS Smart Library. Di bagian header di sini kita dapat melihat buku-buku rekomendasi yang dapat dipilih oleh user. Kemudian lanjut scroll ke bawah, di sini ada section about us, di mana section ini akan menjelaskan apa itu PTMOS dan detail-detail mengenai PTMOS. Kemudian di section ini ada section facilities, di mana section ini akan menampilkan beberapa fasilitas yang disediakan oleh PTMOS, yaitu reading corner atau ruang baca, display area atau ruang pajang, dan rental service atau layanan penyewaan buku. Kemudian di halaman sini akan terlihat featured books atau buku-buku yang direkomendasikan oleh admin di PTMOS. Di sini kita dapat melihat berbagai jenis novel yang tersedia, lengkap dengan judul buku, pengarang, genre, dan harga untuk menyewa. Kemudian selanjutnya ada feature comics. Ini tidak jauh berbeda dengan section di atasnya, namun yang ini akan menampilkan komik-komik yang tersedia di PTMOS. Kemudian section di sini ada section untuk menampilkan Instagram dari PTMOS itu sendiri. Dan terakhir di sini kita dapat melihat informasi lengkap mengenai alamat di mana PTMOS itu berada dan beserta sosial media yang diikuti, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Contohnya kita akan membuka Instagram. Dia akan dialihkan ke Instagramnya PTMOS. Oke, lanjut ke halaman About Us. Jadi di halaman About Us ini akan menampilkan informasi detail mengenai PTMOS, seperti apa itu PTMOS dan bagaimana cara mereka bekerja, kemudian the pioneers atau orang-orang yang mendirikan PTMOS, dan the concept. Apa sih konsep yang digunakan oleh PTMOS dalam berdiri sebagai perpustakaan. Kemudian di sini ada list recommended book, di mana ketika user mengklik halaman ini, mengklik link go to recommendation, maka user akan dialihkan ke halaman featured. Halaman featured ini berisikan buku rekomendasi maupun komik rekomendasi. Buku rekomendasi maupun komik rekomendasi merupakan buku ataupun komik yang paling banyak disewa. Nah, halaman ini akan mengambil data dari database dan menariknya berdasarkan harga sewa terbanyak. Kemudian kembali lagi ke halaman About Us. Jika user mengklik link go to list book, maka user akan dialihkan ke halaman books. Nah, halaman books ini berisikan daftar buku yang tersedia di PTMOS. Di sini sangat banyak buku yang tersedia. Misalnya, berbagai jenis buku ditampilkan dengan genre yang berbeda-beda. Di sini akan ditampilkan dari mulai cover, judul, genre, harga sewa, sekaligus penulis. Nah, halaman buku ini menarik dari tabel buku dari database, yang dimana akan menampilkan seluruh ketersediaan buku. Dan ini adalah halaman terakhir. Nah, dalam halaman books, user dapat melakukan pencarian berdasarkan kategori maupun keywords. Jika kita mencarikan berdasarkan keywords, misalkan kita mencari buku dengan judul Penguins, maka user harus mengklik button cari, dan maka halaman akan menampilkan buku dengan keyword Penguins. Jika user mengklik button search lagi dengan keyword yang kosong, maka akan kembali menampilkan seluruh list buku yang tersedia. Kemudian untuk pencarian berdasarkan kategori, ketika user mengklik drop down kategori, maka di sini akan menampilkan berbagai kategori yang tersedia di PTMOS, di mana drop down kategori ini mengambil data dari tabel buku, yaitu kolom kategori, sehingga data di sini sudah dinamis. Misalkan kita ingin mencari buku dengan genre sci-fi. Nah, maka halaman buku akan menampilkan buku-buku dengan genre sci-fi ini. Nah, misalkan kita ingin mencari buku drama. Nah,
Di sini drama sangat banyak ya. Bagaimana caranya jika kita ingin mencari buku berdasarkan kategori dan judul? Ketika drop down dipilih drama, kemudian kita mencari Penguins, maka pencarian akan spesifik dari kategori drama dengan judul Penguins. Misalnya buku sastra. Ini kita akan mencari buku dengan kategori sastra. Saya ingin mencari buku laut saja. Maka yang ditampilkan hanyalah buku laut bercerita. Nah, kemudian di sini terdapat tombol book details, di mana jika user mengklik button book details akan dialihkan ke halaman book details. Di halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai buku, dari mulai judul, kategori, harga sewa, beserta sinopsis dari buku tersebut. Dilengkapi dengan pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kategorinya. Nah, di sini user dapat menambahkan buku ke dalam keranjang untuk disewa. Namun, untuk dapat menyewa buku, pertama user harus terdaftar di akun atau di website PTMOS itu sendiri. Untuk mendaftar sebagai member, user harus mengklik icon berlogo manusia ini. Nah, jika mengklik halaman ini, maka user akan dialihkan ke halaman login, di mana halaman login ini digunakan untuk masukkan informasi akun yang sudah tersedia. Namun, jika user belum memiliki akun, maka user harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengklik link register here di sini. Nah, ini adalah halaman register. Di sini user harus memasukkan data-data lengkap mengenai dirinya untuk dapat terdaftar di website PTMOS. Pertama, kita akan memasukkan nama, misalkan Vero, dengan email dan password. Setelah memasukkan nomor telepon, di sini user juga dapat memasukkan foto data diri mereka. Nah, ketika mengklik register, maka di sini akan dialihkan ke halaman akun, yang dimana halaman ini akan menyediakan tampilan akun yang sudah terdaftar di website PTMOS. Jika sudah memiliki akun, maka status user akan berubah menjadi member, di mana member dapat menyewa buku di website ini. Misalnya, kita ingin meminjam buku Laut Bercerita. User hanya perlu mengklik button Right Now. Ketika mengklik button tersebut, user akan dialihkan ke halaman shopping cart. Di sini akan tersedia informasi data buku yang akan disewa, dari mulai judul, kategori, dan harga sewa. Nah, harga sewa di website PTMOS, harga sewa di PTMOS ini sendiri, bukunya memiliki beragam variasi harga dan total harga yang harus dibayarkan sesuai dengan tanggal kembali yang dia ajukan. Misalnya kita ingin menyewa 2 buku. Saya ingin menyewa ini. Nah, di sini terdapat status unavailable. Apa bedanya unavailable dengan right now? Jadi, halaman ini akan menampilkan semua buku yang tersedia di website PTMOS. Namun, jika ada buku yang sedang disewa, maka statusnya akan berubah menjadi unavailable, di mana user tidak dapat menambahkan buku ini ke dalam cart. Misalkan kita ingin meminjam ini. Nah, buku Laut Bercerita memiliki harga 5.000, serta buku 1984 memiliki harga 4.500. Di sini user harus memilih tanggal pengembalian yang diajukan. Misalnya kita ingin mengembalikan tanggal 5. Nah, di sini akan muncul informasi lengkap mengenai peminjaman yang akan dilakukan. Dengan tanggal pengembalian 5 Juni, maka total hari yang akan dihitung adalah dari hari ini atau hari tanggal user transaksi hingga hari pengembaliannya. Sekarang tanggal 1 dan user akan mengembalikan tanggal 5, maka totalnya ada 4 hari. Nah, harganya ini tuh didapat dari harga buku dikali dengan total hari, kemudian dijumlahkan. Kemudian kita akan melakukan check out. Ketika kita check out,
maka akan dialihkan ke halaman payment, di mana di sini user harus membayarkan sejumlah total yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menampilkan tanggal pengembalian 5 Juni dan total yang harus dibayarkan. Di sini pembayaran menggunakan PayPal. Ketika mengklik button ini, user harus memasukkan informasi mengenai PayPal-nya. Sampaikan pembelian. Nah, ketika pembayaran berhasil, maka akun akan menampilkan buku yang sedang disewa oleh member tersebut. Di sini lengkap dengan ID sewa, ID member, serta buku yang dipinjam dengan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Di sini terdapat kolom penalti atau kolom denda, di mana jika user belum mengembalikan buku melebihi tanggal pengembaliannya, maka di sini akan dimunculkan denda yang harus dibayarkan. Kemudian di sini terdapat invoice. Invoice akan mengalihkan user ke halaman stroke, di mana alur untuk meminjam di sini, ketika user melakukan peminjaman di website, maka stroke ini akan menampilkan invoice number atau nomor pemesanan yang telah dilakukan oleh user. Ketika member telah melakukan peminjaman dan mendapatkan nomor penyewaan ini, mereka harus datang ke PTMOS dan menyebutkan kode tersebut untuk dapat mengambil buku tersebut. Sehingga alur di website ini adalah kita melakukan peminjaman melalui website dan pengambilan buku dilakukan mandiri oleh user ke perpustakaan PTMOS di Jalan Banda. Kembali ke akun. Di sini user juga dapat menambahkan tanggal kembali atau menambah durasi penyewaan yang telah dilakukan dengan mengklik button ini, akan menampilkan formulir untuk menambahkan durasi penyewaan. Misalnya, tanggal pengembalian pertama yaitu tanggal 5 Juni. User ingin mengembalikan tanggal 7 Juni. Nah, maka di sini akan menampilkan harga yang perlu dibayar. Nah, jika kita mengklik extend, maka akan dialihkan ke halaman pembayaran kembali dan user harus membereskan pembayaran tersebut. Ketika pembayaran telah selesai, maka di sini tanggal penyewaannya akan bertambah sesuai dengan yang dipilih sebelumnya. Yang tadinya adalah tanggal 5 Juni, sekarang ingin dikembalikan tanggal 7 Juni. Dan terakhir di sini juga member dapat memperbarui data diri mereka dengan cara mengklik button edit profile. Di sini akan menampilkan formulir yang digunakan untuk mengupdate data diri. Misalkan kita ingin itu nomor 4. Kita akan klik submit dan alamat akan diganti menjadi yang telah diperbarui. Untuk dari segi user, cukupkan sampai segitu. Selanjutnya akan pergi ke halaman admin yang akan dijelaskan oleh Andre. Baik, terima kasih Ali telah menjelaskan user. Selanjutnya admin akan melakukan login. Setelah admin melakukan login, di sini ada tampilan dashboardnya di mana admin bisa melihat total rental, lalu income yang diperoleh, lalu ada yang total buku yang telah dibayar, lalu ada juga yang belum dibayar. Selanjutnya pada rental, di sini admin bisa melihat dashboard rental di mana admin bisa melihat buku apa saja yang dirental. Di sini juga admin bisa melakukan hapus pada buku. Misalnya buku sudah selesai dirental, coba dihapus. Nah, di sini erasure, yes, delete. Nah, maka buku akan secara otomatis terhapus. Selanjutnya ada fitur buku, di mana di sini ada dua, booklist dan create book. Yang pertama booklist.
Di dashboard admin Booklist ini, admin dapat mengedit ataupun menghapus buku. Jadi edit. Nah, pada di sini admin dapat mengedit buku. Misalnya mau mengedit judulnya. Nah, maka book title-nya terubah. Selanjutnya ada delete buku juga. Misal admin delete, maka buku juga akan ter-delete. Selanjutnya ada membuat buku atau create book data. Di sini admin bisa membuat buku baru dengan masukkan ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, kategori, jenis buku, lalu tahun terbit, cover buku, lalu ada harga sewa buku dan juga status, lalu deskripsi pada bukunya. Di sini buku sudah ditambah, yaitu buku Dylan ya. Selanjutnya ada member. Di sini admin bisa mendelete member. Coba misalnya delete Vero. Nah, delete. Nah, setelah delete foto membernya akan terhapus. Selanjutnya ada akun. Jadi di sini admin bisa melihat akun milik admin sendiri. Itu saja yang ada di dashboard admin. Selanjutnya test case yang akan dijelaskan oleh teman saya Ilham Fauzi. Baik, sebagai QA di sini saya bertugas untuk menguji perangkat lunak atau website ya di sini gitu. Nah, di sini saya sudah membuat banyak skenario pengujian dan dibagi ke dalam beberapa section. Ada section buku, checkout, login user, login admin, dan macam banyaknya gitu. Nah, di sini pertama kita akan coba, karena kita sedang ada di admin, maka kita akan coba untuk section buku. Nah, di buku itu saya membuat beberapa test case ya, tapi yang akan kita coba di sini adalah test case untuk membuat buku dengan ID yang duplikat, yaitu test case create book yang ketiga. Nah, di situ expected result-nya adalah buku gagal ditambahkan dan ya, buku gagal ditambahkan. Lanjut. Kita coba sekarang. Nah, coba bukunya B01. Silahkan ditulis saja. Nah, sini ada error handling ya, di mana ada pesan bahwa book ID has been used. Jadi kita tidak bisa menginputkan buku dengan ID yang sama. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman booklist. Ada di skip saja TJ-nya, kita langsung ke demonya saja nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita coba handling atau test case yang lain gitu. Di sini kita akan coba ke booklist. Baik, saat ini kita sudah ada di booklist. Nah, kita akan coba sebuah test skenario lagi di mana kita akan mengupdate atau memodifikasi harga buku menjadi negatif atau selain angka. Sini kita masuk ke buku putih kedua dan kita coba update harganya menjadi negatif. Nah, sini akan muncul sebuah peringatan bahwa the book price cannot be negatif gitu. Dan saat ini kita coba lagi dengan mengisi harganya menjadi huruf. Misalkan masukin 5.000. 5.000. Nah, lagi-lagi tidak bisa karena book price cannot be, book price-nya harus angka ya. Kita nggak bisa menggunakan book price dengan huruf atau negatif. Baik, selanjutnya kita akan coba skenario lainnya, yaitu skenario menghapus buku namun statusnya tidak tersedia. Status tidak tersedia ini menunjukkan bahwa buku sedang disewa. Maka dari itu kita akan masuk ke halaman lain terlebih dahulu.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa member ID 2 yaitu Shakira Ananda sedang meminjam buku Narnia, Prince Caspian, dan The Lion, Witch and the Wardrobe. Kita akan coba cek ke booklistnya, ada di ID 50 sekian. Nah, situ ada Prince Caspian, statusnya tidak tersedia. Kita coba hapus. Nah, akan muncul pesan bahwa buku tidak bisa dihapus karena sedang disewa. Jadi ada handling di mana saat buku sedang disewa user, admin tidak dapat menghapus buku tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tester user. Sini untuk pertama ada test case di register. Nah, kita akan coba skenario di mana user menggunakan email yang duplikat yang sudah tersedia atau digunakan, yaitu TC5. Baik, silahkan dicoba. Kita out, terus kita pindah ke user kembali. Oke, kita register. Pertama kita coba klik next dulu. Langsung next aja. Nah, sini juga tidak bisa karena data-data yang ada di register ini wajib diisi oleh user. Baik, selanjutnya silakan diisi dengan data email yang duplikat. Nah, sini akan dimunculkan pesan bahwa user tersebut sudah tersedia gitu. Jadi kita tidak bisa meregistrasi dengan data yang telah didaftarkan. Selanjutnya kita akan coba login, langsung login aja. Nah, di sini kita coba login dengan email yang tidak valid, tidak menggunakan @gmail.com. Dan passwordnya masukin. Nah, kita tidak akan bisa masuk tanpa email atau password yang valid ya. Nah, sebelum kita coba login, kita akan mencoba untuk melihat error handling yang ada di booklist terlebih dahulu. Seperti yang teman saya sebutkan tadi, untuk dapat meminjam buku di PTMOS, kita perlu terlebih dahulu untuk login sebagai member. Nah, apa jadinya saat kita belum login dan kita menekan tombol Right now, kita akan coba sekarang. Nah, akan muncul pesan bahwa user harus login terlebih dahulu sebelum bisa mengakses fitur tersebut. Kita akan coba login. Nah, kita sekarang sudah login atas nama member Shakira Ananda. Dan kita coba pinjam kembali buku yang kita pinjam tadi. Nah, setelah kita ingin meminjam Maskara Pelangi. Nah, di sini seperti yang teman saya tadi bilang di penjelasan user bahwa di PTMOS Smart Library harga itu adalah hasil dari tanggal sewa dikali dengan total hari dari tanggal sewa dikurang tanggal hari ini dikali dengan harga sewa buku tersebut. Jadi saat kita belum milih tanggal sewa, itunya total ordersnya masih kosong. Nah, bagaimana kalau kita menekan total checkout-nya terlebih dahulu? Coba tekan. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan tanggalnya terlebih dahulu. Selanjutnya, saat kita masukin tanggal, apakah kita bisa memasukkan tanggal yang kurang dari hari ini? Nah, tanggal-tanggal yang kurang dari tanggal hari ini itu tidak bisa ditekan ya. Selanjutnya, kita akan coba masukin tanggal yang valid. Nah, harga-harga akan muncul. Lanjut kita balik lagi ke booklist. Kita akan coba untuk pilih buku yang unavailable. Nah, itu adalah Maskara Pelangi. Coba ditekan. Nah, seperti yang dijelaskan, kalau buku unavailable itu tidak bisa disewa gitu. Jadi saat ditekan pun tidak akan masuk ke shopping cart. Baik ditekan langsung atau di book details, di unavailable. Nah, kita coba ke shopping cart. Shopping cart. Coba ke shopping cart. Nah, buku
yang tadi unavailable tetap tidak bisa masuk ke dalam shopping cart karena statusnya tidak tersedia. Nah, terakhir kita akan coba untuk extend buku. Sini kita akan coba untuk memperpanjang masa sewa buku. Sini kita punya book ID B52 dengan member ID 2 yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Juni. Kita akan perpanjang pengembaliannya sampai tanggal 6 Juni. Nah, di sini ada biaya yang disebutkan yaitu 10.000. Nah, bagaimana kalau kita mundurkan tanggalnya sebelum tanggal hari ini? Sekarang kan tanggal 1. Kita coba ke tanggal 28. Nah, akan ada handling di mana buku tersebut tidak bisa dikembalikan jika tanggal kurang dari 1 hari plus hari ini. Gitu. Jadi, tanggal minimal untuk extend adalah H+1. Nah, kita sampai di penghujung presentasi ya, karena kita sudah menjelaskan deskripsi sistem, kita sudah mendemokan program, dan tadi saya sudah menjelaskan test case beserta skenario-skenario yang telah saya buat. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Petimus Smart Library, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.